Film dimulai dengan memperlihatkan Sikto, seorang pemuda berusia 26 tahun yang masih berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya. Meskipun usianya sudah tergolong dewasa, Sikto masih terkendala dengan skripsi yang belum juga disetujui oleh sang dosen. Di tengah kesulitannya tersebut, Sikto menemukan kesenangan dalam kehidupannya. Saat berada di kampus, dia seringkali terpikat oleh kehadiran Winona, seorang wanita cantik yang menjadi pusat perhatian di kampus. Meskipun begitu, sifat pemalu dan rendah diri membuat Sikto sulit untuk berkenalan dan menyapa Winona. Sementara menghadapi tantangan akademis, Sikto juga harus mengatasi keadaan ekonomi yang sulit. Dia tinggal di kota bersama pamannya yang menjalani bisnis perbaikan elektronik. Meski diberikan kesempatan untuk mengerjakan skripsi tahun lalu, hasil kerja Sikto tidak memuaskan dosennya. Kali ini, Sikto memutuskan untuk membuat skripsi dengan tema videografi, tetapi sang dosen menyuruhnya untuk meningkatkan kualitas kamera. Ini menjadi tantangan bagi Sikto yang tidak memiliki keuangan yang mencukupi untuk membeli kamera yang direkomendasikan dosennya. Berusaha memenuhi permintaan sang dosen, Sikto bahkan meminta uang tambahan kepada ibunya yang berada di kampung. Namun ibunya juga menghadapi kesulitan finansial dan tidak dapat memberikan tambahan uang tersebut. Meskipun demikian, ibu Sikto berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan uang agar dapat memberikan uang tambahan kepada anaknya. Tidak lama setelah itu, seorang pria dengan gaya rambut yang nyentrik muncul di depan Sikto. Pria tersebut ternyata adalah temannya yang sudah lulus tahun lalu bernama Lepot. Saat itu Lepot telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang lebih dari cukup. Ia terus mengejek Sikto yang masih berjuang untuk lulus, meskipun sebenarnya Sikto bisa dianggap lebih pintar daripada Lepot. Lepot kemudian mengajak Sikto untuk makan di restoran mewah. Hal ini membuat Sikto penasaran dengan perubahan hidupnya. Sebelumnya mereka berdua sama-sama berasal dari keluarga yang kurang mampu. Lepot kemudian menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah sebagai agen judi online dan terlibat dalam kegiatan ilegal lainnya. Di sana mereka menjual berbagai barang ilegal, mulai dari senjata hingga wanita dengan bayaran yang sangat tinggi. Semua hasil penjualan akan diserahkan kepada tim leader dan bos besar yang memiliki koneksi kuat. Kegiatan ilegal tersebut diatur sedemikian rupa sehingga aman, dan Lepot menceritakan bagaimana sistem distribusi uang hasil penjualan tersebut. Lepot mengetahui bahwa Sikto kesulitan membuat skripsi karena tidak memiliki kamera yang memadai. Dengan kebaikan hati, Lepot menawarkan untuk meminjamkan kamera mahalnya kepada Sikto. Namun setelah Sikto pergi, Lepot didatangi oleh tim leader dan preman. Mereka menagih uang judi online yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Lepot. Sayangnya, uang tersebut sudah digunakan oleh Lepot untuk membeli barang ilegal. Lepot akhirnya dibawa ke kediaman bos besar dan mengalami pemukulan yang sangat brutal. Meskipun begitu, ia masih diberikan waktu 2 minggu untuk mengembalikan uang tersebut, jika tidak nyawanya yang akan menjadi taruhannya. Sesampainya di rumah, Sikto merasa penasaran dengan agen judi online yang dijalankan oleh Lepot dan teman-temannya. Begitu membuka situs tersebut, Sikto langsung terkejut saat melihat foto Winona di sana. Menurut keterangan situs, jika Sikto memenangkan taruhan, dia akan memiliki kesempatan menghabiskan 1 malam bersama Winona. Awalnya, Sikto merasa ragu dan takut untuk mencobanya, khawatir jadi korban scam atau penipuan. Namun demi cintanya pada Winona, Sikto akhirnya memberanikan diri dan melakukan transfer sejumlah uang. Keesokan harinya, saat Sikto berada di kampus, ia memberitahu dosen bahwa memiliki objek tesis baru yang mungkin menarik perhatiannya. Meskipun tidak jelas apa yang Sikto rencanakan, sang dosen setuju memberikan kesempatan kepadanya untuk mengerjakan tesis tersebut. Dengan semangat yang membara, Sikto pulang ke rumah pamannya. Di sana, ia buru-buru menonton pertandingan basket yang sebelumnya dipilihnya dalam perjudian online. Terlebih hebatnya, Sikto ternyata memenangkan taruhan tersebut. Namun setelah mencoba menghubungi pihak penyelenggara, Sikto tidak mendapatkan balasan sama sekali. Kondisi ini membuat Sikto panik dan bingung. Muncul pertanyaan di benaknya, apakah dia telah menjadi korban scam dan ditipu oleh situs judi online yang tidak jelas keberadaannya. Setelah dihubungi beberapa kali tanpa mendapatkan tanggapan, bahkan nomornya diblokir,
Sixto merasa marah dan menyesal telah melakukan deposit dalam perjudian online tersebut. Setelah makan bersama pamannya, Sixto mendapatkan pesan dari seorang wanita yang tak dikenal. Wanita itu mengajak Sixto untuk bertemu. Meskipun Sixto awalnya bingung dan takut kena tipu lagi, wanita tersebut memberitahu bahwa Sixto telah berhasil memenangkan taruhan dan dia adalah hadiah dari taruhan tersebut. Sixto yang mendadak kegirangan mengira akan bertemu dengan Winona dan bermain futsal bersamanya. Namun saat mereka berdua bertemu, wanita yang dia dapat bukanlah Winona melainkan Nanette. Sixto sempat protes karena wanitanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nanette menjelaskan bahwa gambaran wanita yang dipajang hanyalah untuk menarik pemain, sedangkan yang dia dapat dipilih secara acak oleh perusahaan. Nanette juga tidak mengenal siapa Winona karena dia hanya bekerja atas arahan bosnya. Meski awalnya menolak, Sixto sangat menyayangkan jika harus kehilangan kesempatan bermain futsal dengan wanita secantik Nanette. Saat bermain futsal, Sixto menyadari bahwa permainan yang diberikan oleh Nanette sangat memuaskan. Mereka lalu bertukar nomor telepon dan berpisah untuk menjalani kehidupan masing-masing. Sejak pertemuan itu, Sixto terus terpikir tentang Nanette. Permainan Nanette membuatnya ketagihan. Bahkan Sixto mencoba lagi untuk melakukan deposit dengan harapan bisa bermain futsal dengan Nanette untuk yang kedua kalinya. Namun setiap upaya Sixto selalu gagal dan harapannya untuk bertemu Nanette kembali selalu kandas. Keberadaan Nanette selalu menjadi pemikiran Sixto di rumah, di kampus, bahkan di kamar mandi. Namun harapannya selalu pupus karena taruhannya tak pernah berhasil. Karena tidak memiliki uang lagi untuk melakukan deposit, Sixto memberanikan diri mengajak Nanette bertemu di luar jam kerja dan tak disangka Nanette pun setuju. Meskipun Sixto hanya bisa mengajak Nanette nongkrong di atas genteng rumah pamannya karena tidak memiliki uang, Nanette merasa senang karena pemandangan kota dari sana cukup bagus. Di atas genteng itu Sixto mengungkapkan perasaannya kepada Nanette. Dengan gombalannya, ia mengatakan bahwa tidak bisa melupakan Nanette sejak kejadian malam itu. Namun sayangnya Sixto harus menelan pil pahit karena Nanette menolaknya. Mereka dianggap mustahil untuk bersama karena Nanette hanyalah hadiah dari perjudian yang Sixto lakukan. Meski begitu, Sixto berjanji akan melepaskan Nanette dari jeratan pekerjaan sebagai hadiah perjudian. Ia meyakinkan Nanette bahwa cintanya benar-benar tulus dan bahwa mereka akan bisa hidup bersama di suatu tempat nantinya. Rasa cinta membuat Sixto menjadi sangat nekat. Karena membutuhkan uang, ia berani menjual kamera milik Lepot. Malam itu Sixto dan Nanette berencana pergi keluar kota untuk menjalani hidup berdua. Sementara itu, Lepot yang juga membutuhkan uang meminta kameranya dikembalikan. Rencananya ia akan menjual kamera itu untuk menyicil hutangnya yang sudah banyak. Namun saat Lepot menelpon Sixto, ia tidak menjawab panggilan tersebut. Akibatnya Lepot bergegas mendatangi Sixto dan menemukannya sedang bersiap-siap untuk kabur. Kejar-kejaran antara Lepot dan Sixto pun terjadi dan Sixto terpaksa pergi ke arah berlawanan meskipun Nanette sudah menunggunya di terminal. Hingga akhirnya Sixto terpojok di sebuah gang buntu dan perkelahian antara kedua orang yang sama-sama membutuhkan uang pun terjadi. Tiba-tiba tim leader datang dan menembakkan peluru panas pada Lepot hingga menyebabkannya merenggang nyawa. Sementara itu Sixto berhasil kabur dan menuju terminal. Namun karena sudah terlalu lama, Nanette tidak ada di sana. Tak berselang lama, Nanette datang sambil mendorongnya dari belakang. Meskipun awalnya kesal, Nanette juga merasa sangat senang karena Sixto menepati janjinya. Perjalanan cinta mereka dimulai dan keduanya tinggal di sebuah rumah di pegunungan milik teman Sixto. Namun ketika uang tabungan sudah menipis, Sixto harus mencari pekerjaan baru untuk bisa menghidupi Nanette. Sayangnya, usahanya nihil karena Sixto belum memiliki gelar sarjana dan untuk pekerjaan serabutan, dia belum memiliki skill yang memadai. Semua kebutuhan keluarga telah habis dan Nanette merasa kesal karena hidupnya kini makin sulit. Sampai suatu hari, Sixto mendapat uang dan pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah. Namun ketika sampai di rumah, Nanette sudah tidak ada. Telepon tak diangkat, pesan pun tidak dibalas. Ini menjadi akhir dari kisah cinta mereka yang penuh perjuangan. Merasa menyesal dengan semua usahanya yang sia-sia,
Sixto kembali ke rumah pamannya meskipun sebenarnya dia sedikit malu. Beruntungnya, Sixto sempat merekam banyak video tentang Nanette dan menggunakan semua dokumentasi itu untuk melanjutkan skripsinya yang ternyata tentang skandal di balik perjudian online. Awalnya sang dosen menolak menerima skripsi tersebut karena jelas melenceng jauh dari ekspektasinya. Namun, Sixto terus memohon agar sang dosen mau melihat dan membaca tulisannya. Benar saja, setelah dilihat dan dibaca, sang dosen akhirnya menerima skripsi yang dibuat oleh Sixto. Namun, perjuangan Sixto belum selesai. Bahkan ini hanya awal dari serangkaian masalah yang semakin berat. Sixto didatangi oleh beberapa polisi, di mana dia dipaksa mengungkapkan semua yang dia tahu tentang kematian Lepot. Tidak hanya itu, sang dosen juga menjadi korban. Dia telah disingkirkan oleh para preman suruhan bos judi online karena telah membongkar praktik perjudian ilegal melalui skripsi yang dibuat oleh Sixto. Meninggalnya sang dosen membuat hidup Sixto semakin berantakan karena sekarang dia dijauhi oleh orang-orang di kampus. Namun saat itu seorang wanita cantik bernama Nevis mendatanginya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang skripsi yang dibuat oleh Sixto. Meskipun takut kembali ditipu, Sixto awalnya menolak ajakan kenalan dari Nevis. Namun pesona Nevis begitu mempesona hingga akhirnya Sixto luluh dan diajak untuk pergi kencan dengannya. Di sini Nevis menggoda Sixto untuk bermain futsal, namun tiba-tiba memberikan obat kepadanya. Sixto meminumnya dengan anggapan bahwa itu adalah obat kuat, namun ternyata setelah meminumnya, Sixto kehilangan kesadaran. Ketika bangun, dia sudah berada di ruang penyiksaan bersama bos judi online dan para anak buahnya. Ternyata Nevis adalah orang suruhan dari bos judi online dan Sixto akhirnya disingkirkan karena telah membuat skripsi yang membongkar sindikat perjudian online terbesar di Filipina. Lalu film pun selesai.